Pengundulan hutan dan polusi udara sangat mengakibatkan kerusakan alam dan lingkungan, terutama polusi udara. Di musim kemarau seperti ini menjadi faktor alam menjadi penyebab parahnya polusi udara. Namun, tak hanya itu, pencemaran juga disebabkan oleh sumber pencemar yang bergerak yaitu transportasi dan sumber pencemar yang tidak bergerak yaitu industri. Akankah dibiarkan terus terjadi? Jelas tidak. Untuk mencegah kerusakan alam dan lingkungan yang terus terjadi akibat polusi udara, kita perlu melakukan upaya penghijauan dengan cara menanam tumbuhan. Kita bisa menanam menggunakan metode vertical garden. Vertical garden adalah sebuah konsep inovatif dalam berkebun di mana tanaman ditanam secara vertikal. Biasanya pada dinding atau struktur lain yang berdiri tegak. Ini berbeda dengan kebun konvensional yang umumnya tumbuh secara horizontal di tanah. Vertical garden banyak sekali manfaatnya, salah satunya memperbaiki kualitas udara. Tanaman pada taman vertical garden mampu menyerap polutan udara seperti karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, mengurangi suhu lingkungan. Tanaman membantu menyerap panas matahari dan menguapkan air sehingga dapat membantu menurunkan suhu lingkungan sekitar. Menyediakan habitat bagi satwa. Taman vertikal dapat menjadi habitat bagi berbagai jenis serangga, burung, dan hewan kecil lainnya. Tidak hanya lingkungan yang mendapat manfaatnya, vertical garden pun bermanfaat untuk diri kita sendiri, seperti meningkatkan estetika. Taman vertikal memberikan sentuhan hijau yang menyegarkan dan meningkatkan keindahan visual pada suatu ruangan atau bangunan. Menciptakan suasana yang lebih nyaman. Kehadiran tanaman hijau dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Vertical garden merupakan konsep inovatif dalam berkebun di mana tanaman ditanam secara vertikal. Biasanya pada dinding atau struktur lain yang berdiri tegak. Ini berbeda dengan kebun konvensional yang umumnya tumbuh secara horizontal di tanah. Berlokasi di Desa Wanakerta, Kabupaten Tangerang, kami membangun vertical garden yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara dan mengurangi suhu di lingkungan tersebut. Vertical garden ada banyak sekali jenis, salah satunya hidroponik, aeroponik, atau substrat. Yang kami gunakan jenis substrat, yaitu menggunakan media tanam seperti kokopit, rock wool, ataupun campuran tanah. Ada banyak sekali material yang bisa digunakan untuk membuat vertical garden. Salah satunya seperti kawat besi, pipa, ataupun karpet berbahan geotekstil. Nah, di sini saya dibantu oleh beberapa warga untuk membangun vertical garden di rumah salah satu warga yang terlihat gersang dan tidak memiliki tanaman di pekarangan rumahnya. Selain membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri, menanam tanaman juga menjadi salah satu kegiatan dan pembelajaran untuk anak-anak agar peduli terhadap lingkungan. Di sini yang kami tanam berupa jenis sayuran, ada kangkung, bayam, cabai merah, cabai hijau, daun bawang, daun kemangi, tomat, pokcoy, daun sawi, dan masih banyak yang lainnya. Jika warga sekitar membutuhkannya, bisa langsung memetik hasil tanam tersebut. Tidak hanya sayuran saja, kita bisa mengkreasikannya dari tanaman hias. Seperti yang kami buat dari tanaman hias ini menjadi bentuk palang. Nah, itu tadi prototipe untuk vertical garden. Saya Fuzia Pangestika Hanifah, terima kasih. Menurut saya membuat vertical garden ini sangat menyenangkan, tetapi kita membutuhkan modal yang sangat besar, terutama untuk membeli peralatan
perawatannya dan tanaman-tanamannya. Keuntungannya dan keunggulannya itu kita membuat vertical garden ini membuat lingkungan menjadi asri, indah, dan tambah sejuk aja dan indah dipandang, dan membuat lingkungan kita menjadi asri, adem. Dampak vertical garden terhadap lingkungan, selain peningkatan kualitas udara dan mengurangi suhu lingkungan, ternyata vertical garden bisa mencegah erosi tanah. Akar tanaman pada taman vertikal membantu menahan tanah, mengurangi resiko erosi, terutama pada dinding atau struktur vertikal. Taman vertikal juga dapat berfungsi sebagai penampung air hujan, mengurangi beban pada sistem drainase perkotaan. Ternyata vertical garden memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Pembuatan taman vertikal umumnya membutuhkan biaya yang cukup besar, terutama untuk sistem pengairan, struktur penyangga, dan pemilihan tanaman yang sesuai. Yang kedua, keterbatasan jenis tanaman. Tidak semua jenis tanaman cocok untuk tumbuh di taman vertikal. Tanaman yang dipilih harus memilih akar yang tidak terlalu dalam dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang spesifik. Yang ketiga, potensi kerusakan struktur. Jika tidak dirancang dengan benar, taman vertikal dapat merusak struktur bangunan, terutama jika bobotnya terlalu berat atau sistem pengairannya mengalami kebocoran. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, taman vertikal tetap menjadi solusi yang menarik untuk mempercantik lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan perencanaan yang matang dan perawatan yang tepat, kekurangan-kekurangan tersebut bisa diatasi.